Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifai dari kelas D Ilmu Komputer dengan NPM 2317051093. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemrograman terstruktur modul 7 tentang standar template library atau disingkat dengan STL dari C++. Jadi standar template library adalah sekumpulan template dari kelas C++ yang menyediakan struktur dan fungsi data pemrograman seperti list, array, stack, dan lain-lain. Intinya STL ini merupakan kode yang lebih efisien digunakan dari kumpulan algoritma, struktur data, dan komponen lain. Jadi bentuk sederhana. Lalu ada container atau kelas container, yaitu objek yang menyimpan objek lain. Seperti ini. Di container itu ada 3. Ada sequence containers, associative containers, dan containers adapters. Lalu masuk ke iterator. Iterator di sini include iterator. Iterator adalah objek seperti pointer, tapi bukan pointer ya, hanya seperti pointer yang menunjuk ke elemen di dalam container. Nah, jadi menunjuk ke container ini. Bentuk iterator yang paling jelas adalah pointer, tapi iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer. Jadi beda ya antara iterator dengan pointer. Bedanya yaitu iterator tidak memiliki fungsi yang sama dengan pointer. Jadi iterator itu dipakai ketika kita ingin memakai fungsi dalam library yang umumnya digunakan pada looping ya, atau perulangan, for, while, dan do while. Operasinya seperti ini. Ini untuk pertambahan, untuk terus naik, lalu atau increment, lalu decrement. Operator ini terus turun, semakin turun. Lalu ini operator sama dengan. Terus ini tidak sama, jadi ini sama, ini tidak sama. Terus ini untuk mengembalikan elemen yang ditunjuk oleh iterator. Lalu di sini berfungsi untuk penegasan, untuk menugaskan iterator. Seperti itu. Lalu ada algoritma dan numerik. Algoritma adalah header yang mendefinisikan kumpulan fungsi yang dirancang khusus untuk digunakan pada berbagai elemen. Jadi ada algoritma, ada numerik. Kalau algoritma ini lebih umum ya. Algoritma itu lebih umum seperti kita mencari nilai minimal, mencari nilai maksimal, atau sorting, atau membalikan angka, swap, dan lain-lain. Kalau numerik itu lebih sedikit. Ada akumulasi, sum, dan lain-lain. Lalu ke template. Nah, ini di sini masuk ke materi yang butuh praktek ini. Template adalah tools atau alat yang sederhana namun sangat berguna di C++. Ini template ini berguna banget untuk menyederhanakan gitu. Jadi template itu berguna untuk menyederhanakan. Contohnya seperti ini. Ini ada integer, ini ada double. Integer L, integer W, lalu ini dikalikan ya. Return dikalikan L kali W. Ini untuk mencari luas ya, luas area. Lalu ada double area, double L, double W. Ini kan cukup panjang ya, tapi kita bisa menggunakan template. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih pendek. Kita nggak usah nulis integer, nggak usah nulis double, langsung aja jadi satu, dan ini cuma T gitu aja. Tapi kita harus menginisiasi di sini, type name T.
T area jadi TL, TW. Return ini sudah masuk ke double, sudah masuk ke integer. Contohnya seperti ini. Include your stream using names std. Nah, ini tadi udah saya coba ya. Jadi ini nggak usah panjang, nggak usah ada integer, nggak usah ada double, jadi udah masuk di sini integer. Jadi integer mainnya sudah, ini ada kan, ini ada integer, ini double, ini sudah tercantum di sini. Kita nggak usah nulis di sini, nggak perlu, langsung aja pakai template ini. Jadi return pengembaliannya dikali, di 5 kali 10, maka area integernya adalah 90. Kalau area double-nya 1,5 dan 2,5, maka 1,5 dikali 2,5 yaitu 3,75. Jadi di sini nanti outputnya area integer adalah 5 kali 10 yaitu 50. Ini area double sama dengan 3,75. Seperti itu. Jadi ini untuk meringkas saja sih, template ini sangat berguna supaya kita tidak pusing. Oke, lalu ada function template. Nah, ini ada kelasnya. Untuk membuat template fungsi, penulisannya sama dengan sebelumnya. Namun di bagian type name diganti dengan kelas. Dapat berbentuk fungsi atau prosedur. Contohnya untuk operasi sort, swipe, nilai minimal, maksimal, print array, dan lain-lain. Nah, ini cukup banyak ya. Ini kayak gini template kelas T. Nah, tadi kan apa? Kalau tadi itu type name T ya. Ini pakai kelas. Ini lebih cakupannya luas banget ini. Void bubble sort. Jadi kita sorting nilai. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N-1, I plus plus. Untuk integer J sama dengan N-1. Nah, ini jadi untuk mengurutkan nilai. Jadi jika ini kurang dari J-1 maka dibalik. Maka yang terkecil didahulukan gitu. Yang terkecil didahulukan. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, ini nilainya integer A, misalkan ini ada 5. Panjangnya 5, 10, 50, ini kan acak-acakan. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil gitu. Sysoff. Jadi sysoff ini pakai ini. Jadi algoritmnya ini maka akan mengurutkan dari yang terkecil. Ini ya, swap. Jika A J ini lebih kecil daripada J-1 maka di swap. J yang kecil didahulukan, maka menjadi 10, 20, 30, 40, 50. Itu aja sih. Lalu ada kelas template, sama seperti function ya, sama tadi ada kelasnya, tapi bedanya kegunaannya untuk kelas. Kelas template berguna untuk sebuah kelas mendefinisikan sesuatu yang independen dari tipe data. Kelas template dapat dipakai untuk kelas pada like list, binary tree, stack, queue, array, dan lain-lain. Jadi ya cukup lebih kompleks gitu. Contohnya seperti ini. Ini untuk kita membuat kalkulator. Jadi ini pakai kalkulator, ada angka pertama dan angka kedua. Ketika ditambah, maka angka pertama ditambah dengan angka kedua dikurang, berarti mengembalikan nilai angka pertama dikurang dengan angka 2. Ketika dikali ini dikali, ketika dibagi juga dibagi. Itu aja. Jadi ini void hasilnya outputnya akan 2 nilai dikurang, dua nilai bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Dan ini untuk inisialisasinya. Misalkan 2,1 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 bagi 1 sama dengan 2 juga. Nah, ini juga sama kayak gini. Itu aja. Masuk ke kelas template dengan multiple parameters. Di kelas template STL C++ kita dapat menggunakan multiple
parameters yang bisa disertai juga dengan default argumen untuk beberapa parameter. Jadi nggak cuma satu ya, nggak cuma template kelas T, nggak cuma template kelas U. Ini beberapa parameter. Nah ini multiple parameters namanya. Contohnya kayak gini ya. Jadi nggak cuma kelas template-nya nggak cuma satu, tapi banyak ini. Nih contohnya. Oke, itu aja. Lalu masuk ke langkah praktikum kita. Di sini ada untuk membuat tahun kabisat, mendefinisikan apakah itu tahun kabisat atau bukan. Nah, ini metodenya, perhitungannya atau algoritmanya. Kemudian membuat metode tahun kabisat dalam kelas untuk mengoperasikan kalkulator perhitungan kabisat. Oke. Boolean hitung kabisat. Jika tahun, jadi tahunnya berapa tahunnya, terserah mau tahun 4, mau tahun 2000, mau tahun berapa. Ketika tahun ini dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 4, maka true. Jika tidak, maka false. Jadi jika bisa dibagi dengan 4, maka itu tahun kabisat. Ya. Belum tentu. Jika dibagi dengan 4, maka ada jikanya lagi. Nah, kalau tidak bisa dibagi 4, maka langsung bukan tahun kabisat. Tapi kalau bisa dibagi 4, masuk ke sini. Apakah bisa dibagi dengan 100? Kalau bisa dibagi dengan 100, maka ini bukan tahun kabisat. Tapi kalau tidak bisa dibagi dengan 100, maka itu adalah tahun kabisat. Seperti itu. Jadi pertama dibagi dengan 4. Kalau nggak bisa dibagi 4 langsung bukan tahun kabisat. Tapi kalau bisa dibagi 4, kita masuk ke selanjutnya. Kalau tahun tadi dibagi dengan 100 itu tidak bisa. Jika tidak bisa dulu, maka langsung dia adalah tahun kabisat. Kalau bisa dibagi 100, maka masuk lagi ke dibagi dengan 400. Kalau tahun tersebut dibagi dengan 400, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jika tidak bisa dibagi dengan 400, maka dia mengembalikan nilai bukan tahun kabisat. Oke, contohnya berapa ya? 2000 gitu lah. 2000 bisa nggak dibagi dengan 4? Bisa. Berarti masuk ke sini. 2000 bisa nggak dibagi 100? Bisa. Berarti masuk ke sini. 2000 bisa nggak dibagi dengan 400? Bisa. Berarti itu termasuk tahun kabisat. Oke, seperti itu. Misalkan 2001 bisa nggak dibagi dengan 4? Nggak bisa. Berarti langsung bukan tahun kabisat. Seperti itu sih. Contohnya kayak gitu. Nah ini 2023 nggak bisa dibagi 4 langsung, berarti bukan tahun kabisat. 2024 adalah tahun kabisat. Seperti itu. Itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.